Hot info. Emosi IKN disenggol, polisikan Rocky Gerung, Panglima Dayak, pengganggu akan dihukum adat. Panglima Dayak bersama timnya tiba-tiba mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Rocky Gerung, lantaran telah menyenggol Ibu Kota Nusantara, IKN. Dikutip Sumex.co dari akun TikTok Pesona Borneo 2, 10 Agustus 2023, pimpinan pasukan merah ini murka kepada Rocky Gerung yang diduga telah menghina IKN serta Joko Widodo. Kami masyarakat Dayak marah, tidak ada lagi yang menghina Presiden. Karena Presiden itu simbol negara, menghina Presiden sama saja menghina negara, tegasnya. Panglima Dayak juga mengungkapkan, bahwa masyarakat Dayak tidak terima pernyataan Rocky Gerung yang mengusik pembangunan IKN. Karena, IKN merupakan kebanggaan masyarakat. Khususnya bagi masyarakat Kalimantan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas, bahwa IKN itu sudah menjadi harga mati, lanjutnya. Menurut Panglima Dayak, Undang-Undang IKN sangat penting bagi masyarakat Kalimantan. Terlebih lagi demi kemajuan Indonesia umumnya, dan Kalimantan khususnya. Tentunya untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Untuk itu, kami tetap mendukung pembangunan IKN. Jadi, kalau ada yang mengganggu akan berhadapan dengan saya, tantangnya. Panglima Dayak juga memperingatkan bagi para pengganggu supaya berhati-hati, lantaran masyarakat Dayak siap memberikan hukuman adat terhadap orang-orang yang mengganggu IKN. Unggahan akun ini mendapatkan beragam komentar dari warganet, yang sebagian besar mendukung apa yang telah dilakukan Panglima Dayak demi kesuksesan pembangunan IKN. Kami rakyat siap bersama Panglima Dayak, tegas salah satu netizen. Mantap suku Dayak. Turut mendukung dari Banyuwangi Jawa Timur, lanjut yang lainnya. Saya dari Kalteng setuju sama Panglima Jilah hidup Dayak, timpal netizen lain. Kami rakyat siap bersama Panglima Dayak, sambung yang lainnya. Bujur Jekuan Panglima Jilah aku sangat mendukung Presiden Joko Widodo, ucap yang lain. Selain banyak yang memberikan dukungan kepada Panglima Dayak, ternyata banyak pula netizen yang tak sepakat dengan Panglima Dayak. Netizen menilai Kalimantan sudah tergadai. Harga mati kok mau digadaikan 190 tahun, kata netizen. Saya tetap dukung Rocky Gerung, lanjut yang lain. Pidato pakai teks ide asli Sarik tapi, WKWKWK, ingat Presiden bukan simbol negara, timpal yang lain. Kapan Presiden jadi simbol negara, lucu Kia, sambung yang lain. Multikultural masyarakat Kaltim jadi aset utama dukung IKN. Akademisi, dosen Universitas Mula Warman Samarinda Dr. Sudarman, SPD, MPD menyatakan multikultural masyarakat Kaltim dapat menjadi aset utama untuk mendukung kemajuan Ibu Kota Nusantara, IKN. Keberagaman etnis, budaya, dan bahasa di Kaltim merupakan aset yang dapat mendukung kesiapan menghadapi multikultural di IKN, ujarnya saat menjadi narasumber dalam talk show yang diadakan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, MUI Kaltim, di Samarinda, Kamis. Dalam talk show dengan tema, Moderasi Beragama dalam Masyarakat Multikultural, menyongsong tahun politik 2024 dan kesiapan SDM Kaltim sebagai IKN itu, ia membawakan materi dengan judul, Kesiapan SDM Kaltim Berperan di IKN. Meski secara budaya masyarakat Kaltim sangat mendukung keberadaan dan kemajuan IKN, namun ia tetap mendorong semua kalangan, termasuk kaum pendidik baik guru maupun dosen untuk menyiapkan sumber daya manusia, SDM, Kaltim agar mampu berperan aktif di IKN. Dampak lain dari peningkatan SDM selain bisa berperan aktif di IKN adalah agar bisa masuk di lapangan kerja berbagai sektor dan untuk peningkatan ekonomi. Bahkan di IKN juga terdapat peluang pengembangan pendidikan dan pengembangan karir, untuk memperkuat identitas dan budaya lokal, kemudian sebagai peningkatan inovasi pengetahuan dan teknologi.
Ia juga mengatakan, jumlah penduduk Kaltim yang saat ini berjumlah 3,77 juta jiwa, memiliki berbagai potensi di berbagai bidang dan sesuai dengan jenjang usia, seperti Gen X atau generasi yang lahir pada 1965 hingga 1980, sekarang berusia 43-58 tahun, yang jumlahnya ada 21,5%. Kemudian generasi milenial, yakni generasi yang lahir pada 1981 hingga 1996, saat ini berusia 27-42 tahun, dengan jumlah 27,6%. Lantas Gen Z atau generasi yang lahir pada 1997 hingga 2012, saat ini berusia November 26 tahun, dengan jumlah 29,1%. Ada pula post Gen Z, yakni generasi yang lahir pada 2013 sampai sekarang dengan jumlah sebanyak 12,6%. Generasi muda yang perlu disiapkan untuk berperan aktif di IKN memang semua generasi, namun yang paling utama adalah Gen Z dan post Gen Z, karena mereka inilah yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa kita, kata Sudarman. Proyek terbesar di dunia sekarang hanya IKN Nusantara. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, mengklaim proyek terbesar di dunia saat ini hanya di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara yang ada di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Munas Asosiasi Real Estate Indonesia, REI, tahun 2023, di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Rabu 9 Agustus. Di dunia sekarang proyek terbesar yang ada itu hanya satu, di Indonesia, namanya Ibu Kota Negara Nusantara, kata Jokowi. Jokowi menegaskan pemerintah berani memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan untuk membuka sentra ekonomi baru di Indonesia. Jokowi lantas menawarkan kepada para pengusaha untuk ikut mengembangkan pembangunan IKN. Ia merinci kini ada 34.000 hektar tanah yang bisa dibeli di bakal ibu kota baru RI di Kalimantan itu. Ia lantas mempersilakan para pengusaha untuk bertanya harga tanah ke jajaran otorita IKN. Ini ada Pak Doni dari otorita IKN, per 27 Juli yang lalu, 34.000 hektar lahan sudah bisa dibeli. Dibeli itu, enggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? Tanya ke otorita, ini peluang, kata Jokowi. Juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaja sebelumnya sempat menuturkan progres pembangunan IKN Nusantara berjalan sesuai rencana. Pembangunan IKN tahap 1, lanjutnya, sudah mencapai 34% hingga 35%. IKN semua on the right track, sesuai schedule. Dari progres kita dapatkan dalam posisi bagus. Tahap 1 sudah di kisaran 34-35%, ujar Endra di Tol Cisumdawu, Sumedang beberapa waktu lalu.